Oke, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama-tama kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cecep Bim Lestiar dengan nomor pokok mahasiswa 101210889 dari kelas C5 Manajemen. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi materi kuliah komunikasi bisnis. Sebagaimana tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas video dari dosen saya terutamanya. Ya, sekarang di sini kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis interpersonal dan komunikasi bisnis kelompok. Oke, langsung lanjut aja ke materinya ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung dan terarah. Jadi, pada komunikasi interpersonal, individu saling berinteraksi dan berkomunikasi secara tatap muka. Atau bisa juga melalui media komunikasi seperti telepon, pesan teks, ataupun video call. Namun tujuan utama dari komunikasi interpersonal adalah untuk memperoleh informasi, membangun hubungan yang baik, menciptakan kesepakatan, dan mengatasi masalah. Menurut Jon Stewart dan Gary DeAngelo, komunikasi interpersonal berfokus pada kualitas komunikasi yang terjalin dari masing-masing pribadi. Adanya hubungan satu sama lain memiliki keunikan, berperasaan, bermanfaat, dan merefleksikan diri sendiri dalam komunikasi. Seseorang dapat bertindak dan memilih peran sebagai komunikan dan komunikator. Jadi berikut adalah contohnya, kalian bisa menyimaknya ya teman-teman. Saya cuplikan videonya. Menurut kakak, apakah pemasaran secara online ini atau secara digital ini berdampak besar gak bagi bisnis ini? Atau dalam tanda kutip untuk upload time ini? Setahu saya sih memang pasti berdampak besar banget untuk bisnis online. Dengan cara online tuh marketnya sangat luas. Untuk kita sendiri kan memakai Instagram Ads ya, pakai juga online, tapi ya memang kita masih area Bandung. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kegiatan komunikasi tatap muka interpersonal dalam konteks komunikasi bisnis melibatkan interaksi langsung antara dua atau lebih orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Untuk komunikasi kelompok sendiri, komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih yang tergabung dalam suatu kelompok ataupun tim. Dalam komunikasi kelompok, anggota kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok bisa terjadi secara formal dalam pertemuan rapat ataupun diskusi. Bisa juga terjadi dalam konteks informal, dalam percakapan santai antara anggota kelompok. Tujuan utama dari komunikasi kelompok adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memecahkan masalah, serta mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Apa yang dimaksud dengan kelompok kecil? Kelompok kecil di sini adalah bentuk komunikasi kelompok yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kegiatan diskusi rapat, perkuliahan, seminar, diskusi, dan sebagainya. Komunikasi kelompok kecil berlangsung secara dialogis, punya umpan balik secara verbal, serta adanya diskusi tanya jawab. Kemudian ada kelompok besar. Komunikasi kelompok besar lebih ditujukan pada proses afeksi dan bersifat linear atau satu arah. Pesan yang disampaikan komunikan lebih tertuju pada perasaan. Bentuk komunikasi kelompok ini punya jumlah komunikan yang sangat besar dari berbagai latar belakang, jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Selain itu, pesan yang disampaikan komunikator sifatnya mudah menyebar di antara komunikan. Jadi berikut saya tampilkan video contoh dari komunikasi kelompok di perusahaannya dan solusinya apa gitu agar mesin cetak itu tidak menjadi problem lagi di perusahaan tersebut. Menurut saya alasannya yaitu
Mungkin dari pihak operator mesin di perusahaan PT RFG Berkah Mulia itu tidak rutin melakukan pengecekan terhadap mesin tersebut. Nah, dan juga tidak dibarengi dengan perawatan, maka terjadilah mesin cetak yang kurang optimal untuk digunakan begitu. Mungkin yang lainnya mempunyai solusinya atau alasan yang bisa dimasukin. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan solusinya mungkin. Untuk solusinya, menurut pendapat saya, seperti yang sudah Ibu Sherlina bicarakan, harus diadakannya pengecekan terhadap mesin cetaknya secara berkala agar bisa berjalan optimal juga. Selain itu, agar hasil cetakannya pun lebih bagus. Oke teman-teman semua, jadi itu sekilas materi tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Semoga teman-teman yang nonton video ini dapat mengambil kesimpulan dan pelajaran dari video ini. Saya Cecep bin Mestiar mengucapkan terima kasih undur diri.